Salam Kudus, kembali saya akan membawakan pelajaran dengan topik iman dan perbuatan. Pelajaran iman dan perbuatan ini banyak sekali mengundang berbagai persepsi dari orang-orang karena pandangan pendapat yang tentu berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah selamat ke sorga hanya dengan iman, ataukah iman tambah perbuatan? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26, di sana berbicara tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita membaca dari ayat 14, 15, 16, di sana Yakobus mengatakan, apakah gunanya jika seorang berkata punya iman tapi tidak punya perbuatan? Apakah iman itu dapat menyelamatkan dia? Kemudian Yakobus menampilkan ilustrasi pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di sana dikatakan ada orang yang butuh makan, orang yang butuh pakaian. Kemudian seseorang berkata bahwa silakan makan sampai kenyang, atau silakan mengenakan selimut sepuas-puasnya. Tetapi orang yang mengatakan itu dia tidak memberikan, baik makan maupun juga selimut. Apakah iman yang seperti itu yang menyelamatkan? Yakobus di dalam suratnya kepada masyarakat Kristen Yahudi, pada ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, 15 dan 16, Yakobus mengatakan seseorang yang berkata punya iman tetapi tidak punya perbuatan. Apakah iman yang seperti itu menyelamatkan dia? Lalu diturunkanlah ilustrasi pada ayat 15 dan 16. Jadi kalau kita berkata kita punya iman, tapi kalau tidak punya perbuatan, maka kesimpulannya pada ayat yang ke-17 itu dikatakan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian kalau kita membaca di ayat yang ke-18 dari Yakobus pasal 2, mungkin ada orang yang berkata, aku punya iman, tapi kamu punya perbuatan. Atau aku punya perbuatan, ya, kamu punya iman. Bolehkah kamu bisa membuktikan imanmu tanpa perbuatan? Dan aku akan membuktikan perbuatan dari iman. Yang gak mungkin, kalau orang berkata dia punya iman tapi dia tidak bisa buktikan iman itu dari perbuatan, ya jelas sama dengan dia tidak beriman. Mengapa demikian? Dari konteks perikop ini saja sudah jelas iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ada seseorang punya iman, tapi dia tidak punya perbuatan, maka hakikatnya itu dia tidak ada iman atau dia tidak beriman. Sedangkan seseorang yang memiliki, yang punya perbuatan, dia akan buktikan imannya itu dari perbuatan. Jadi kalau dia memiliki perbuatan, dia buktikan bahwa memang dia beriman sehingga dia punya perbuatan. Nah, di dalam ayat yang ke-19, di sana sebuah contoh yang sangat menarik. Yakobus mengatakan bahwa engkau percaya bahwa ada satu Allah itu baik, tapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya,
bahwa untuk memperoleh hidup kekal itu percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita kaitkan, hubungkan dengan Yakobus 2 ayat 19. Di sini dikatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya. Berdasarkan prinsip yang kita temukan dalam ayat ini, manusia percaya Yesus, oke. Tapi setan juga percaya. Dari antara manusia percaya dengan setan percaya, di sini ditulis setan percaya dan gemetar. Berarti percayanya setan jauh lebih kuat daripada percaya manusia. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-20 dari Yakobus 2 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita seringkali berkata bahwa kita percaya pada Yesus. Oh, saya percaya. Saya rajin ibadah, rajin bersekutu, rajin gereja, pokoknya rajin. Berkata bahwa percaya Yesus. Tetapi jika kita berkata percaya pada Yesus, namun kita tidak tunjukkan percayanya kita, iman kita itu dengan perbuatan, maka hakikatnya iman itu adalah mati. Iman mati sama dengan tidak ada iman. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus menulis tentang ada manusia yang mengatakan percaya pada Allah, tapi setan juga percaya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 3:16 tadi, manusia percaya Allah, oke, berarti dia memiliki hidup yang kekal. Bagaimana dengan setan? Setan kan juga percaya. Saking percaya sampai gemetar. Berdasarkan syarat masuk surga, percaya Yohanes 3 ayat 16 masuk surga. Berarti setan juga masuk surga. Nah, pertanyaan, apakah iya setan juga masuk surga? Nah, yang pertama kita harus paham bahwa kalau manusia berkata dia percaya Yesus, maka tentu ada kesaksian. Perbuatan yang dikehendaki oleh Allah ialah setiap orang yang mengaku percaya itu harus punya kesaksian. Apa isi kesaksian? 1 Yohanes 5 ayat 10-12. Kita harus bersaksi. Kesaksian itu ada dalam diri bahwa saya pasti masuk surga. Kenapa saya pasti ke surga? Karena Yesus sudah mati hapus semua dosa saya. Semua dosa saya telah lunas dibayar. Dan saya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kapanpun meninggalkan dunia saya pasti masuk surga. Itu artinya kita percaya pada Yesus dan kesaksian tentang Yesus itu ada dalam diri kita. Bagaimana dengan setan? Setan juga percaya pada Yesus. Nah, apakah kesaksian Yesus ada dalam diri setan? Nah, ini dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setan walaupun percaya pada Yesus dan dia gemetar, kekuatan percaya dengan manusia dia jauh mengalahkan manusia. Lalu apakah dia masuk surga? Jawabnya tidak. Mengapa tidak? Setan sekalipun percaya Yesus, di dalam diri setan tidak ada kesaksian tentang Yesus. Tidak ada kesaksian di dalam diri setan yang mengatakan begini, ya, saya percaya Yesus mati, hapus dosa saya, semua dosa saya sudah lunas, saya dikuduskan. Tidak ada kesaksian itu di dalam diri setan. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus itu pasti masuk surga. Mengapa? Karena di dalam diri yang percaya punya kesaksian. Lalu mengapa setan yang begitu kuat percaya pada Yesus, kenapa dia tidak masuk surga? Jawabannya adalah Yesus mati di salib 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, mengapa setan walaupun percaya dan gemetar terhadap Yesus, kenapa dia tidak masuk surga?
Yang pertama adalah Yesus mati bukan hapus dosa setan. Yang kedua, di dalam diri setan, walaupun percaya Yesus, tidak ada kesaksian tentang keselamatan ke surga. Yang ketiga, sekalipun setan percaya pada Yesus, tidak ada perbuatan baik yang ada dalam diri setan. Jadi kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus, tapi tidak punya kesaksian, tidak ada perbuatan baik, maka hakikatnya orang yang percaya Yesus itu sama dengan setan. Itu demikian. Nah, itulah sebabnya di ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami adalah Abraham sebelum mempersembahkan Ishak, di dalam Kejadian pasal 22, Abraham lebih dahulu percaya dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Setelah Abraham percaya dulu, artinya dia beriman dulu, baru kemudian Allah meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Di Kejadian 22 mencatat, dia mengimani kepada firman Allah. Dia mempersembahkan anak. Artinya, dia beriman, dan iman itu dia tunjukkan lewat perbuatan. Apa bentuk perbuatan? Dia mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal. Itu adalah bukti iman. Jadi kalau orang berkata beriman tapi tidak punya perbuatan, maka hakikat iman itu adalah mati. Dan iman yang mati di dalam Yakobus 2 ayat 17 sama dengan iman kosong yang ada di dalam Yakobus 2 ayat 20. Dengan demikian, Yakobus meneruskan penjelasan. Di ayat 22 dia katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Di sini perlu saya jelaskan, mengapa Yakobus menegaskan bahwa kamu lihat. Yang dimaksud kamu lihat artinya manusia lihat. Manusia tidak bisa lihat iman seseorang. Tapi dari mana manusia tahu bahwa orang itu beriman? Tentu dari perbuatan. Allah tidak perlu melihat perbuatan. Allah melihat langsung iman seseorang. Jadi kesimpulannya adalah iman seseorang di mata Allah, perbuatan seseorang di mata manusia. Jadi, bagaimana supaya orang tahu bahwa kita beriman? Tentu lewat perbuatan. Allah tidak membutuhkan perbuatan dari kita karena Allah lihat langsung ke dalam hati. Jadi iman di mata Allah, perbuatan di mata manusia. Dengan demikian, keselamatan ke surga hanya dengan iman, bukan iman tambah perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga pelajaran ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.